Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafia dengan NIM 240450202026. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik dengan hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Nah, teori belajar humanistik adalah teori yang bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, hierarki kebutuhan Maslow adalah motivasi dalam psikologi yang terdiri dari model 5 tingkatan kebutuhan manusia yang sering digambarkan sebagai tingkat hierarki dalam piramida. Dalam hierarki paling atas, kebutuhannya adalah kebutuhan fisiologis, makanan dan sandang. Kedua itu kebutuhan keselamatan, keamanan dan bekerja. Selanjutnya itu kebutuhan cinta dan kepemilikan atau persahabatan, harga diri. Yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah, kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki harus dipenuhi sebelum individu dapat memahami kebutuhan yang tinggi. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan biologis untuk kelangsungan hidup manusia, misalnya udara, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kehangatan, dan tempat tidur. Selanjutnya itu yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa nyaman. Orang ingin merasakan keteraturan, kepastian, dan kendali dalam hidup mereka. Ketiga yaitu cinta dan rasa memiliki merujuk pada kebutuhan emosional akan hubungan antar pribadi, afiliasi, keterhubungan dalam dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Keempat yaitu kebutuhan penghargaan, merupakan tingkat keempat dalam hierarki Maslow dan mencakup harga diri, prestasi, dan rasa hormat. Yang terakhir yaitu kelima, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow dan merujuk pada realisasi potensi seseorang, memenuhi diri, mencari perubahan pribadi, dan pengalaman puncak. Nah, dari 5 hierarki tersebut, saya memilih kebutuhan dasar dan fisiologis. Nah, di mana kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kehidupan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, makanan, suhu tubuh yang normal, tingkat homeostatis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Seorang individu tidak mungkin dapat memenuhi tingkat kebutuhan selanjutnya apabila mereka belum memenuhi kebutuhan fisiologis dasar ini. Perlu diingatkan, apabila salah satu saja dari bagian kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Tentu hal ini berbeda dengan yang ditakdirkan menjadi orang kaya, memakan makanan yang sudah bukanlah kebutuhan fisiologis mereka, namun mereka menganggap makanan mahal adalah gaya hidup mereka. Baik, sekian dari penyampaian yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.